Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Azahra dari kelas 6F Manajemen. Di sini saya ingin membuat tugas video dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bu Ima Sukaisi SEMM. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan dan mereview sebuah usaha. Nah, yang pertama, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan kreativitas dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Nah, orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan, mengapa seorang wirausahawan atau entrepreneur harus mempunyai cara berpikir yang berbeda daripada manusia umumnya? Karena seorang wirausahawan harus memiliki kreativitas, inovasi, ketekunan, dan semangat untuk mengubah ide atau konsep bisnis yang sukses. Kemudian, gimana sih mulai usaha itu? Dan bidang apa yang harus kita geluti bagi pemula atau UMKM? Ada banyak bidang yang bisa kita geluti sebagai pemula. Contohnya kecantikan. Kita bisa memulai dengan mengikuti tren anak zaman sekarang, misalnya kecantikan terhadap kuku atau nail art, seperti menghias kuku dengan berbagai warna dan motif yang digemari anak zaman sekarang. Ternyata kamu gak cocok nih di bidang kecantikan. Kamu bisa memulai dengan bidang kuliner atau snack jajanan yang paling banyak digemari. Ada banyak usaha mengenai kuliner atau jajanan yang bisa kita mulai untuk langkah awal menjadi seorang pembisnis. Masih banyak bidang-bidang yang bisa kita lakukan untuk awal usaha kita, seperti sektor industri, keterampilan, percetakan, dan lain-lain. Nah, ketika usaha atau dagangan kita mulai berjalan, tinggal bagaimana kita merealisasikan dagangan kita menjadi suatu bisnis jangka panjang. Caranya itu gimana? Yang pertama, kita harus memiliki mindset atau pola pikir yang kuat. Memiliki mindset bisnis yang tepat juga bisa jadi modal penting untuk mengembangkan bisnis di bidang apapun. Maka, tanamkan pada diri kita jangan menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan, dan sabar untuk terus mengembangkannya lagi, lebih dan lagi. Dengan mindset selalu mencari peluang, dengan demikian tidak duduk manis dan pasrah menunggu peluang itu datang. Kedua, harus optimis dengan bisnis dan memiliki tujuan. Optimisme yang tinggi tentu menjadi salah satu modal utama bagi seorang pelaku usaha. Bertahan lama menghadapi suatu persaingan yang sangat ketat dalam kondisi sesulit apapun, seorang pelaku usaha dituntut untuk bisa menjadi optimis dalam menjalankan usahanya. Ini sangat penting karena dengan kita bersikap optimis, secara tidak langsung akan menjadikan kita sebagai seorang yang tangguh, pantang menyerah, dan tentunya tetap semangat. Terakhir ada memperhatikan segmentasi pasar. Segmentasi konsumen merupakan sebuah strategi penting untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan cara mengelompokkan mereka dalam berbagai kelompok yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya dikumpulkan berdasarkan sesuai demografi, yaitu usia, jenis kelamin, kemudian hingga profesi. Setelah itu barulah dapat kita menerapkan model bisnis yang mampu memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok tersebut. Nah, itu pengertian dan penjelasan mengenai kewirausahaan. Nah, kemudian ada ruang lingkup kewirausahaan. Pada awalnya kewirausahaan ini hanya berkaitan dengan bidang bisnis saja. Akan tetapi dengan seiring berkembangnya waktu, kewirausahaan ini bisa kita jumpai di berbagai bidang di kehidupan masyarakat.
Karena kewirausahaan ini memiliki hubungan erat dengan inovasi dan kemampuan untuk melihat suatu peluang di masa depan. Nah, apa aja sih ruang lingkup kewirausahaan ini? Yang pertama ada agraris. Agraris ini merupakan ruang lingkup kewirausahaan yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Kegiatan wirausaha di bidang agraris ini ada yang terbatas di lingkungan produksi saja. Kedua, ada perikanan. Perikanan merupakan ruang lingkup kewirausahaan yang bergerak di bidang perikanan, misalnya pemancingan dan tambak ikan. Kegiatan kewirausahaan di perikanan ini ada juga yang hanya berfokus pada produksi, tetapi ada juga yang berfokus di pengelolaan. Ketiga, ada peternakan. Peternakan adalah ruang lingkup kewirausahaan yang bergerak di bidang peternakan, seperti peternakan kambing, sapi, dan ayam. Keempat, ada industri dan kerajinan. Industri dan kerajinan merupakan ruang lingkup kewirausahaan yang bergerak di sektor industri dan kerajinan, seperti kerajinan tangan dari tanah liat dan industri tekstil. Kelima, ada perdagangan. Perdagangan merupakan ruang lingkup kewirausahaan yang pelakunya bekerja sebagai pedagang, misalnya pedagang daging, pedagang toko, banyak sekali. Yang keenam, ada pelayanan jasa. Pelayanan jasa merupakan ruang lingkup kewirausahaan yang pelakunya bekerja sebagai pemberi jasa. Contohnya kayak jasa travel, jasa desain, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, pertambangan dan energi. Pertambangan dan energi ini merupakan ruang lingkup kewirausahaan yang berada di sektor usaha atau bisnis yang besar. Misalnya kayak perusahaan pertambangan dan perusahaan gas alam. Nah, itu beberapa ruang lingkup kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ini ada pentingnya kewirausahaan. Tentunya kewirausahaan memiliki banyak alasan mengapa penting dalam konteks sosial, ekonomi, individu, apalagi kita sebagai anak muda ini. Ada beberapa alasan utama mengenai kewirausahaan sangat penting. Yang pertama ada inovasi dan pembangunan ekonomi. Kewirausahaan mendorong inovasi dan penciptaan nilai baru. Pengusaha seringkali menciptakan produk, layanan, atau solusi yang belum ada sebelumnya, mengisi kekosongan pasar, dan memecahkan masalah yang kompleks. Inovasi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pembangunan industri. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Kewirausahaan menjadi sumber utama penciptaan lapangan pekerjaan. Para pengusaha tidak hanya memberikan kesempatan pada diri sendiri, tetapi mereka juga memberi kesempatan bagi orang lain. Hal ini berdampak positif terhadap pengurangan tingkat pengangguran, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal, dan mendorong inklusi sosial dan ekonomi. Ketiga, kemandirian dan pemberdayaan. Kewirausahaan memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi mandiri dan memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Mereka dapat mengambil keputusan bisnis sendiri, mengelola waktu mereka dengan fleksibilitas. Nah, setelah tadi pentingnya kewirausahaan, ada beberapa manfaat kewirausahaan ini. Nah, yang pertama itu ada inovasi dan pembangunan ekonomi, 2 penciptaan lapangan pekerjaan, 3 perubahan sosial yang positif, 4 kemandirian dan pemberdayaan individu, 5 kreasi nilai dan keuntungan finansial, 6 pengembangan keterampilan dan pembelajaran, 7 daya tahan ekonomi yang lebih baik, 8 peningkatan standar hidup masyarakat. Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari kewirausahaan ini. Nah, kemudian obor bisnis. Apa sih obor bisnis saya?
Saya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang bermanfaat bagi masyarakat atau manusia lainnya. Dengan begitu, ketika usaha atau bisnis saya berjalan dengan lancar dan sukses, saya bisa memberi peluang kerja bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Nah, dengan begitu saya memiliki visi mati saya atau berkah mati saya. Berkah mati saya dengan cara membagi ilmu saya kepada manusia yang lainnya, dan ketika ilmu saya dipakai dengan orang lain, maka akan menjadi ladang pahala bagi saya yang terus mengalir ketika saya mati. Karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena saya percaya rezeki tidak akan tertukar jika saya memberikan ilmu-ilmu saya kepada yang lain. Dan saya selalu termotivasi dari kedua orang tua saya jika ketika kita bisa memberi sebagian rezeki kita kepada anak-anak yatim, maka usaha yang kita jalankan insya Allah akan dipermudah sama Allah. Maka dari itu, jika saya sukses dengan bisnis saya ingin setiap bulannya bisa memberi rezeki saya kepada anak yatim di sekitar saya, seperti yang orang tua saya lakukan. Dengan begitu, usaha yang saya jalankan mendapatkan berkah sampai saya mati. Nah, sekian materi-materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya. Dan kemudian setelah saya memberikan materi ini, saya akan memberikan video review usaha saya. Dadah. Halo teman-teman, ini aku habis pulang dari pasar. Aku habis belanja, karena belanjanya dikit jadi aku pakai motor aja. Nah, ini aku pas di pasar. Lokasinya ada di Pasar Induk Jatiuwung ya. Ini aku lagi belanja buah impor. Nah, terus belanja melon juga karena melonnya udah habis, jadi sekalian aja. Terus aku ini udah sampai di toko. Itu ngadu ke mama karena jalan panas banget. Panasnya itu nusuk banget ke kulit karena nggak pakai jaket. Padahal masih pagi. Nah, ini mama nurunin barang. Terus aku disuruh nganter pesanan pisang juga. Sebenarnya untung dari pesanan pisang kardusan ini dikit ya, tapi nggak apa-apa sih buat nambah itu pelanggan mama, biar terus belanja di mama gitu. Terus ini aku nganuin tali mau diikat supaya nggak jatuh. Jadi kalau jatuh rugi. Nah, itu mama lagi ngiketin di situ. Ini aku lagi nganuin tali. Nah, aku bantuin juga. Jadi mama di satu sisinya, aku di sisi yang ini ngikatnya harus kenceng ya supaya nggak goyang-goyang. Sebenarnya deket sih ngantar pesanannya, tapi kalau nggak diikat itu ya takutnya jatuh di jalan. Nah, tuh udah selesai. Nah, ini aku lagi mindahin semangka karena yang di depan itu udah sedikit, jadi biar kelihatan banyak kita pindahin lagi ke depan biar orang yang lewat ngelihatnya banyak gitu, stoknya nggak sedikit. Terus itu aku lagi rapihin juga buah-buah yang lain, terus diambil juga yang busuk-busuknya supaya nggak nyebar ke yang lainnya kalau nggak segera dibuang. Tuh aku lagi milih-milih terus buang deh ke tempat sampah. Nih agak lama ya buangnya. Ini ngomong-ngomong lama ya. Nah, itu udah lagi. Nah, itu aku ngerapin lagi. Terus semangka yang dibelah aku berdiriin lagi biar kelihatan dari luar. Ini ngilang lagi aku. Nah, itu tuh aku nyusun pir hijaunya. Sebenarnya jualan buah kayak gini pintar-pintar nyusunnya aja sih biar kelihatan rapi gimana. Ini ada, aku ngobrol dulu sama mama. Nah, itu ada langganan aku.
dia suka beli di aku, biasanya dia beli alpukat sama mangga. Jadi kalau misalnya udah agak langganan kayak gitu, kadang kita kasih harga murah supaya dia balik lagi. Itu aku ngambil kembalian. Nah udah. Nah ini juga mama aku ada pesanan parcel. Karena ada mama aku, jadi mama aku aja yang bikin. Terus aku bantuin buat ngejualin kalau ada yang beli. Jadi mama nggak repot, terus fokus bikin parcelnya aja. Nah parcel di sini aku murah termasuk karena yang mesen itu nimbang buahnya sendiri. Jadi mama cuma bungkusin aja. Nah itu proses pemasangan pita. Pitanya 2 ya, karena kata mama kalau 1 kurang cantik. Soalnya pitanya kecil, jadi kata mama ya udah 2 aja. Nah tuh, mamaku sampai keringetan. Nah itu mau dikerul-kerulin biar keriting pitanya, jadi nggak lurus kayak gitu. Tuh, pakai gunting. Mama aku ini kreatif banget ya. Dia anunya pakai gunting supaya ngelingkar kayak gitu. Tuh. Biar cantik. Tuh. Tara, cantik kan? Tuh dia rapihin lagi. Harus perfect ya. Mama aku nih harus perfect kerjanya. Nah tuh kan, jadinya keriting, nggak lurus kayak tadi. Tuh. Masih dia rapihin juga. Dadah, jadi cantik kan? Kayak mama aku. Nah ini aku lagi bungkusin jambu. Dibungkusin kayak gitu supaya kelihatannya itu nggak cepet kering atau layu. Karena kalau dibuka gitu aja dia cepet banget keringnya, terus item-item gitu. Terus biar nggak cepet busuk juga. Jadi kalau misalnya ada yang busuk satu, dia nggak bakal langsung ke yang lain atau ke teman-temannya. Jadi busuknya di plastik aja. Nah tuh rapih juga kan kelihatannya. Kalau nggak dibungkus aur-auran plastiknya. Nah kemudian aku ini mau ngelapin jeruk, dilapin satu-satu karena kalau nggak dilapin itu kan kelihatannya kayak nggak seger. Soalnya kan banyak debu jalan terbang-terbangan kalau nggak dilap, jadi kelihatannya kurang seger gitu. Makanya dilapin satu-satu. Cuma agak pegel ya ngelapin jeruk kayak gini karena emang bener-bener harus satu-satu. Tuh aku udah hampir habis. Tuh aku kepegelan, emang pergelangan tangannya itu beneran pegel kalau dilapin satu-satu kayak gitu. Supaya kinclong juga, terus kelihatan seger lagi deh. Nah tuh aku pindahin lagi, susun-susun. Nah udah deh, jadi dadah. Sekian penyampaian materi yang saya berikan. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan jangan lupa ditonton videonya. Jangan lupa juga untuk menonton video-video lainnya dan subscribe di channel Bu Dosen Imas karena di situ banyak video-video yang akan memotivasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.